Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, ibu dan anakku sekalian, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta para pengikutnya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pengikut beliau sampai akhir kehidupan kita. Taib, kita kembali kepada kajian kita, masih berada di dalam bab salat ya, satu amalan yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi tadi barometer untuk amalan yang lainnya. Baik sholatnya pertanda baiklah amalan yang lainnya, buruk sholatnya pertanda buruk amalan yang lainnya. Satu amalan yang paling pertama nanti ditanyakan pada hari kiamat, dihisab pada hari kiamat. Satu amalan yang Masya Allah melakukannya akan mendapatkan melakukannya dengan benar akan menjadi penyebab sumber kebahagiaan bagi kita, sebaliknya meninggalkannya akan menjadi sumber kesengsaraan bagi kita semuanya. Tali ikatan Islam itu ada banyak, buhul-buhulnya ada banyak, tapi buhul yang paling terakhir lepas adalah sholat. Artinya apa? Artinya kalau sholat saja sudah tidak dilakukan, tidak diperhatikan, maka bagaimana mungkin dia akan memperhatikan amalan-amalan yang lainnya. Oleh karena itu setiap kita hendaklah berusaha memperhatikan kembali sholatnya. Anakku, sholat yang memiliki keistimewaan, yang perintahnya dilaksanakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara, ini satu-satunya amalan yang perintahnya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Kalau puasa melalui perantara malaikat Jibril, kalau haji melalui perantaraan malaikat Jibril, dan semua amalan itu melalui para perantaraan malaikat. Ya. Tetapi sholat langsung sendiri Rasulullah SAW yang dipanggil, dinaikkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Itulah sebabnya yang satu ini enggak kayak amalan yang lainnya. Lihat, perhatikan, puasa kalau sudah tidak kuat lagi boleh digantikan dari bayarkan fidyahnya. Puasa kalau kita tadi sedang sakit boleh kita tidak puasa, nanti ganti di hari-hari lain. Kalau kita sedang safar boleh kita tidak puasa, kalau kita sedang safar boleh kita tidak puasa, kita nanti ngegantinya ketika kita sudah tidak safar lagi. Tidak demikian dengan tadi sholat. Enggak ada ceritanya sholat ngapain lagi safar, sholatnya libur dulu dah. Ya, nanti gampang dikodok, enggak ada. Ya, tidak demikian dengan tadi sholat. Oleh karena itu setiap kita hendaklah memperhatikan sholat kita. Alhamdulillah terakhir kita sudah membicarakan tentang keutamaan sholat, kemudian ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Ya, ancaman bagi yang meninggalkan sholat itu ada dua. Yang pertama, ancaman bagi yang meninggalkan sholat disebabkan karena keyakinan. Karena keyakinan, yakin sholat tidak wajib, seperti itu, yang penting mah baik, nggak sholat juga nggak ada apa-apa, maka ini akan menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Tentu saja setelah
dalil ditegakkan, setelah hujah ditegakkan, setelah didatangin dikasih tahu bapak ibu kalau tetap berkeyakinan sholat itu nggak wajib, maka akan menyebabkan bapak ibu keluar dari agama Islam. Dan dia kalau mengatakan pokoknya saya yakin sholat itu nggak wajib, yang penting mah baik, nggak sholat juga nggak apa-apa, berarti itu akan menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat bukan karena keyakinan, entah karena malas, entah karena kesibukan, entah karena kebodohan, sehingga dia tinggalkan sholat. Maka untuk yang kedua dia dihukumi, dia masuk kepada al-kabair. Dia melakukan dosa besar. Dia melakukan dosa besar. Tapi al-kabair ini kalau dilakukan terus-menerus lama-lama akan jadi keyakinan. Lama-lama akan jadi keyakinan. Bedanya apa? Yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama, kalau dia tadi meninggalkan sholat karena keyakinan, maka akan menyebabkan dia keluar dari Islam, meninggal tidak boleh disolatkan, tidak boleh tadi dikuburkan di kuburan kaum muslimin, ya, tidak boleh dikuburkan di kaum muslimin dan tidak boleh diberikan salam. Ini konsekuensi kalau dia meninggalkan sholat karena keyakinan. Maka apabila dia meninggal dunia tidak boleh disolatkan, tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak diberikan salam, ya. Tidak tadi diberikan salam, tidak boleh dimohonkan ampunan. Tapi kalau yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena tadi kebodohan, kemalasan, kesibukan dia tinggalkan sholat, maka dia jatuhnya kepada al-kabair. Kalau al-kabair berarti dia tetap diperlakukan seperti seorang muslim. Tetap ketemu kasih salam, tetap tadi adalah ketika tadi sholat, ketika meninggal disolatkan. Tapi para alim ulama tetap tidak boleh menyolatkannya. Para tokoh tidak boleh menyolatkannya. Sebagai apa? Sebagai pelajaran bagi yang hidup. Jangan sampai meninggal dalam posisi yang seperti itu. Ini hukum atau ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Kita sudah masuk kepada waktu-waktu sholat ya? Udah belum sih? Sudah masuk ke waktu sholat belum? Pelajaran kita terakhir sampai mana? Baru keutamaan. Berarti kita belum masuk kepada waktu-waktu sholat. Anakku, sholat adalah ibadah yang telah ditetapkan waktunya. Ibadah yang telah ditetapkan waktunya, maka tidak akan pernah sah ibadah kita, sholat kita kalau belum tadi masuk waktu atau keluar dari waktunya. Jadi sholat adalah ibadah yang telah ditetapkan waktunya. Maka tidak akan sah sholat seseorang. Sholat tadi seseorang yang tadi tidak masuk waktu. Sholat zuhur jam segini misalnya. Maka tidak akan sah sholatnya. Begitu juga sebaliknya, sholat subuh jam segini. Maka ini juga tidak akan tadi sah sholatnya. Lalu kapan sih waktu sholat? Ketahuilah waktu sholat itu ada 4 macam. Ada waktu utama, yang kedua ada waktu ikhtiar, waktu yang dibolehkan. Yang ketiga ada waktu yang dimakruhkan, waktu makruh untuk melakukan sholat. Yang keempat
Ada waktu yang diharamkan. Oh, ada 5. Ada 4, ada waktu yang keempat, ada waktu yang diharamkan. Yang kelima adalah waktu bagi yang diberikan uzur. Ada waktu uzur. Jadi ada 5 waktu tentang yang terkait dengan sholat. Ada waktu utama. Kapan waktu utama sholat? Yaitu di awal waktu. Kecuali sholat isya. Waktu yang utama adalah di awal waktu. Kecuali sholat isya. Yang kedua waktu ikhtiar, waktu yang diperbolehkan. Jadi waktu utama adalah di awal waktu kecuali sholat isya. Sholat isya itu utamanya di akhir waktu. Bagi yang tidak khawatir, tidak memberatkan. Sholat isya di akhir waktu itu kalau bagi yang tidak biasa berat banget Bu. Ya, udah begini-begini. Mau sholat itu berat banget, akhirnya tidur dulu. Ya, seperti itu. Ini waktu utama yaitu di awal waktu. Semua tadi di awal waktu. Zuhur di awal waktu, asar di awal waktu, maghrib di awal waktu, subuh di awal waktu. Itu yang utama. Ya. Kecuali sholat isya. Sholat isya utamanya di akhir waktu. Yang kedua adalah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar adalah waktu yang dibolehkan untuk melaksanakan sholat setelah tadi datangnya awal waktu. Kan awal waktunya utama ya, contoh zuhur. Zuhur itu sekarang itu jam berapa? 11:35 kalau tidak salah. Nggak tahu dah jam berapa, coba tengok. Supaya kita nanti bisa melihat tadi awal waktunya. Iya. Jam berapa? Jam 11:43. Berarti jam 11:43 masuk awal waktu zuhur. Itulah waktu yang utama, jam 11:43. Ya. Kemudian kalau tadi 11:43 tadi waktu yang utama, itu kemudian jam 12 setelah waktu yang utama ya. Jam 12 atau 12:30, jam 2, asalnya jam berapa dulu? Tengok. Jam 15:09. Berarti tadi waktu utama itu waktu utama sholat zuhur kapan? Jam 11:45 itu waktu utama melakukan sholat zuhur. Kemudian jam 12:30, jam 2, 2:30 itu waktu ikhtiar. Waktu dibolehkan untuk melakukan sholat zuhur. Jadi boleh nih kita sholat zuhur jam 2:30 boleh. Tapi kita sudah kehilangan waktu utama. Boleh sholat zuhur jam 2? Boleh. Tapi kita kehilangan waktu yang utama. Ya. Kehilangan waktu yang utama. Waktu yang dimakruhkan kapan? Sudah mau deket-deket azan asarnya. Ya. Sudah mau deket-deket azan asar. Kalau asar jam 3:09, ibu baru sholat jam 3, itu sudah waktu yang dimakruhkan. Ya, seperti itu. Begitu juga dengan asar. Maghribnya jam berapa? Maghrib 17:57, 17:58, berarti jam 5:58 ya. Jam 5:58. Nah asar itu jam 3:09, berarti jam 3:10, jam 3:15, jam 3:30 itu masih di waktu yang utama. Nanti jam 4, jam 4:30, jam 5 itu waktu ikhtiar. Waktu yang dibolehkan kita melakukan sholat
asar. Nanti jam 5 lewat 50, berarti tinggal berapa menit lagi azan maghrib. Ya. Kalau maghribnya jam 5 lewat 53, sebut begitu, jam 5 lewat 53. Nah kemudian kalian sholat asar jam 5 lewat 50 misalnya. Yang begitu tadi assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu akbar, Allahu akbar. Udah gitu pakai ngomong lagi, baru aja selesai sholat asar, udah maghrib lagi. Katanya, ya. Seperti itu adalah waktu yang dimakruhkan, waktu yang dibenci, waktu yang tidak disukai, ya. Waktu yang tidak disukai, waktu yang dibenci, waktu yang tidak disukai. Yang kata Rasulullah SAW, tilka sholatul munafikun. Ini loh sholatnya orang-orang munafik. Dari tadi duduk-duduk, kongko-kongko, ngobrol-ngobrol. Ketika matahari sudah di kedua tanduk setan, baru dia berdiri untuk melakukan sholat. Tidaklah dia akan mengingat Allah kecuali sedikit, katanya. Kalau orang sholatnya jam segitu gak mungkin zikir, ya, gak mungkin zikir. Kemudian nanti ada waktu yang diharamkan. Ya. Kapan waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat? Yaitu yang pertama, waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat yaitu setelah ketika matahari terbit. Berarti habisnya waktu subuh. Ya. Habisnya waktu subuh ketika matahari terbit. Yang kedua, ketika matahari ada di ubun-ubun sebelum tergelincir ke arah barat, berarti jelang azan zuhur, ya. Jelang azan zuhur itu diharamkan untuk melakukan sholat. Kemudian yang ketiga, ketika matahari mau terbenam, tadi jam 5 lewat 9, itu jam 5 lewat 53 gitu ya. Jam 5 lewat 53 maghribnya, ya. Kemudian kita sholat jam 5 lewat 50. Itu berarti waktu tadi saat matahari mau tenggelam. Haram hukumnya melakukan sholat. Ya. Ya. Jadi yang diharamkan itu saat matahari terbit, saat matahari berada di tengah-tengah sebelum tergelincir ke arah barat. Berarti tadi jelang waktu zuhur. Beberapa menit jelang waktu zuhur itu termasuk yang diharamkan untuk melakukan sholat. Kemudian tadi yang ketiga yaitu saat matahari mau terbenam. Kalau maghrib itu berarti matahari terbenam. Kalau mau terbenam 5 atau 3 menit menjelang tadi maghrib itu matahari mau terbenam. Itu waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Ya. Adapun waktu uzur. Waktu uzur adalah waktu melakukan sholat untuk orang yang mendapatkan uzur. Contoh yang mendapatkan uzur yaitu orang yang mendapatkan tadi hak untuk jamak qashar misalnya. Ya. Jamak qashar. Waktu orang yang jamak qashar boleh dia waktu asar di waktu zuhur, zuhur di waktu asar. Maghrib di waktu isya, isya di waktu maghrib. Ini waktu uzur. Bagi siapa? Bagi orang yang tadi diizinkan untuk menjamak sholat. Ada lagi waktu uzur? Iya. Termasuk waktu uzur adalah waktu ya, bagi waktu sholat bagi orang yang lupa atau orang yang tertidur. Waktu sholat bagi orang yang lupa atau orang yang tertidur. Kapan waktu sholat bagi orang yang lupa dikasih uzur nih? Ya. Kenapa dikasih uzur? Karena dia lupa. Meskinya kan nggak boleh sholat subuh jam 7 gitu ya. Nggak boleh sholat subuh jam 6:30. Kenapa? Udah habis waktunya. Bisa dilihat syuruknya jam berapa? 5:25 itu waktu syuruk. Saat matahari terbit yaitu jam 5 lewat 25. Tapi ternyata dia tertidur, bangun jam 5:30, kan udah lewat nih subuhnya. Ya.
udah lewat subuhnya. Tapi karena dia ketiduran, dia dikasih ujur oleh syariat. Kapan dia melakukan sholat? Ketika dia bangun. Udah kesiangan, bangun, nggak sholat subuh. Ya udah kesiangan. Ya, seperti itu. Karena waktu sholat dia saat dia bangun. Atau yang terlupa. Orang lupa belum sholat asar, ingat-ingat isya. Ingat-ingat isya, lupa belum sholat asar, ingat-ingat isya. Maka tadi dia sholat asarnya ketika dia ingat. Ingatnya kapan? Ingatnya isya, berarti dia bersegera wudhu kemudian lakukan sholat asar. Meskipun ingatnya 2 hari kemudian. Astagfirullah, waktu hari Senin saya lupa belum sholat asar. Berarti dia lakukan ketika dia ingat. Itu yang terkait dengan waktu sholat. Insya Allah waktu sholat tidak ada yang bermasalah. Ya, tidak ada yang bermasalah. Cuman mungkin Umi ingatkan tentang satu waktu sholat yang kadang-kadang orang masih rancu nih. Ya, sholat zuhur mulai dari tergelincirnya matahari sampai menjelang datangnya waktu asar. Sholat asar mulai dari tadi bayang-bayang sama panjang sampai kemudian munculnya sapak kuning. Waktu maghrib ketika matahari terbenam sampai datangnya waktu isya. Waktu isya satu nih yang kadang-kadang masih rancu. Waktu isya ternyata tidak memanjang sampai subuh. Tidak memanjang sampai subuh. Waktu isya mulai dari selesainya waktu maghrib, hilangnya sapak merah sampai kemudian waktu subuh. Enggak, ternyata tidak memanjang sampai datangnya waktu subuh. Ya. Waktu isya yang benar adalah sampai nisful lail awsat. Waktu isya adalah setelah habisnya waktu maghrib sampai pertengahan malam. Pertengahan malam yang tengah katanya. Ya. Ini waktu isya. Ini yang perlu diluruskan karena sebagian masih menyangka waktu isya itu tadi memanjang sampai datangnya waktu subuh. Maka kadang-kadang suka begini, nanti aja sholat isyanya sekalian tahajud jam 2 katanya. Ya. Ya. Suka tadi begitu. Nanti aja sholat isyanya sekalian tahajud jam 3 seperti itu. Ya. Ternyata itu adalah keliru. Akan ada 2 yang terlanggar. Yang pertama dia sholat isya keluar dari waktunya. Kenapa keluar dari waktunya? Karena waktu sholat isya tidak memanjang sampai datangnya jelang waktu subuh. Enggak. Tapi waktu isya itu sampai pertengahan malam yang tengah. Ya. Itu akhirnya. Jadi kalau pertengahan malam yang tengah jam 2 bukan lagi waktu isya. Kecuali bagi yang ketiduran ya Bu ya, karena ketiduran mah kapan saja tadi ketika bangun tadi seperti ini. Ya. Gimana ngitungnya? Tengok maghribnya jam berapa, subuhnya jam berapa, bagi 2. Tengok maghribnya jam 5 lewat 5.3. Subuhnya jam 5 pagi lewat tadi 2.5. Berarti ada jam 5 lewat 5.3, sebutlah jam 6. 6 berarti 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Bagi 2 berarti 5. Berarti mulai dari jam 6, 7, 8, 9, 10, 11 pertengahan malamnya. 11 lewat sekian lah tadi seperti itu ya kalau mau tepatnya. Berarti nggak boleh kita sholat isya jam 2. Sudah keluar waktunya, tidak sah nanti sholatnya. Ya. Jangan kena tipu daya setan, kayaknya niatnya bagus. Niatnya bagus, nanti aja sholat isyanya jam 2 sekalian tahajud. Kenyataannya isya kagak, tahajud lewat. Ya, seperti itu. Nah kalau kita tunda sampai jam 2 berarti sholat kita keluar dari waktunya. Sementara syarat sahnya sholat adalah masuk waktu. Kalau keluar dari waktunya berarti sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua,
Rasulullah SAW menyebutkan dibenci tidur sebelum sholat Isya. Ayo anak-anak muda, Insya Allah. Kalau yang muda mah masih tahan-tahan melek. Kita ini yang tua-tua kadang-kadang udah nggak tahan melek. Kalau sudah maghrib nyampe ke Isya aja udah alhamdulillah. Ya. Sudah alhamdulillah tadi seperti itu. Ya. Maka dimakruhkan, dibenci, tidak disukai sholat Isya tidur sebelum sholat Isya. Kecuali anakku benar-benar lelah, benar-benar capek habis sholat maghrib itu blek tidur, begitu salam ke kanan, salam ke kiri, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minka salam, tabarok tayazal jalali walikam, terus baru subhanallah, 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 udah blek tidur sama mukena-mukenanya. Bangun-bangun jam 12 misalnya. Kalau itu berarti dia masuk kepada tadi waktu yang mana? Waktu uzur. Ya, waktu uzur. Tapi kalau tadi azan Isya sudah berkumandang, kemudian kita tidak sholat Isya dulu seperti itu, kemudian kita tidur dulu, maka ini yang kata Rasulullah SAW dibenci, tidak disukai tidur sebelum sholat Isya. Biasanya kalau tidur sebelum sholat Isya tuh nggak benar juga tidurnya, ya. Nggak nyenyak juga tidurnya, ya. Jam 8 bangun, astagfirullah belum sholat Isya, tapi setan gelayutin bobo lagi. Jam 9 bangun lagi, tapi kok ini berat banget untuk dibuka. Ya, terus ditunda-tunda sampai jam 3:30 baru astagfirullah katanya. Ya, seperti itu. Ya, lewat. Ya, seperti itu, maka beristighfar. Terus kalau lewat bagaimana enggak sholat nih? Sholat dan beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, larangan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya tentang waktu sholat ya, cuman mengingatkan saja, insya Allah kalau yang lain mah benar ya. Waktu zuhur adalah mulai matahari tergelincir sampai menjelang datangnya waktu asar. Waktu asar dari mulai bayang-bayang sama panjang kemudian sampai muncul syafa kuning. Waktu maghrib dari mulai datangnya tadi syafa kuning sampai kemudian menghilangnya syafa merah. Berarti masuk waktu Isya. Tapi waktu Isya tidak memanjang sampai datangnya waktu subuh. Waktu Isya hanya sampai kepada pertengahan malam, dan makruh hukumnya tidur sebelum sholat Isya. Toib, kalau itu sudah selesai, kita masuk kepada syarat-syarat sahnya sholat. Ya, syarat-syarat sahnya sholat. Anakku, sebagaimana ibadah yang lainnya ada syarat-syaratnya, maka sholat juga ada syarat-syaratnya. Wudu ada syaratnya, puasa ada syaratnya. Suci dari haid, suci dari nifas, akil balik, tadi seperti itu syarat-syaratnya tadi puasa. Maka tadi sholat pun ada syarat-syaratnya. Ini syarat itu sesuatu yang harus ada. Kalau syaratnya tidak dipenuhi, maka akan menyebabkan sholatnya tidak sah. Lalu apa sih syarat-syarat tadi sholat? Yang pertama, mengetahui masuknya waktu. Masuk waktu, ini syarat sahnya sholat. Pendalilannya kita dapatkan dalam surat An-Nisa ayat 103. Silahkan tolong dibaca surat An-Nisa ayat 103-nya.
inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta katanya. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban atas orang-orang mukmin yang telah ditetapkan waktunya. Kewajiban atas orang-orang mukmin yang telah ditetapkan waktunya, maka masuk waktu sholat merupakan syarat sahnya sholat. Artinya begini anakku, maka kita tidak akan sah sholat kita kalau belum masuk waktu. Contoh tadi jam segini mau sholat zuhur, lagi naik nih imannya, ya Allah semangat banget pengen sholat, udah saya sholat zuhur sekarang aja gitu ya, seperti itu. Tumben-tumbenan, biasanya udah mau asar belum sholat gitu ya. Ini tadi mau sholat zuhur jam segini, maka tidak sah sholat zuhurnya. Kenapa? Karena syaratnya tidak dipenuhi. Syarat yang mana? Belum masuk waktu. Atau sebaliknya, udah kelewat waktunya, itu juga tidak akan sah. Jam sholat subuh jam segini ya, maka tidak sah. Kenapa? Udah kelewat waktunya, kecuali tadi ya bagi yang dikasih uzur tadi ya. Kalau tidak ada uzur, azan subuh berkumandang Allahu Akbar, masih ngantuk, nanti aja deh sholat subuhnya jam 7 katanya ya, maka tidak akan sah. Kenapa? Kalau kita sholat subuh jam 7 enggak sah. Kenapa? Karena disengaja, belum waktunya udah lewat. Kalau waktunya ada lewat berarti ada syarat yang tidak dipenuhi. Ada syarat yang tidak dipenuhi. Maka masuk waktu merupakan syarat sahnya sholat. Dengan apa kita mengetahui masuk waktu? Dengan keyakinan. Dengan keyakinan ini sudah masuk waktu, tidak selamanya dengan azan. Karena kadang-kadang muadzin telat azannya. Ya. Muadzin telat. Maghrib jam 5:53. Kok belum azan juga ya, sampai jam 6 belum azan juga, jam 6:05 belum azan juga. Kita yakin ini sudah maghrib seperti itu, berarti itu sudah kita dapatkan waktunya. Tidak harus menunggu azan. Entar dulu, jangan sholat dulu, belum azan. Muadzinnya lagi mules-mules di kamar mandi. Ya. Muadzinnya lagi mules-mules di kamar mandi seperti itu. Jam 6 tadi lewat 10 dia baru azan. Sementara kita yakin ini sudah masuk waktu. Di tempat ini kadang-kadang kita nggak kedengaran azan ya. Kadang-kadang kita tidak kedengaran azan di tempat ini. Makanya kita tadi kalau mau sholat sunnah qobliyah zuhur ribut. Ini udah masuk belum sih waktu zuhur? Ini udah masuk belum sih waktu zuhur? Kalau kemudian ada orang yang sudah mikir, alhamdulillah sudah masuk, berarti itu sudah cukup bagi kita. Waktu sudah masuk dengan adanya keyakinan. Yakin bahwa waktu sudah masuk. Kalau begini misalnya, kok jam 5:53 belum azan juga ya? Jam 5:53 belum azan juga. Jam 5:60 atau jam 6 belum azan juga. Kok belum azan juga ya? Kita yakin nih udah masuk waktu. Udah masuk waktu. Kita sholat. Allahu Akbar, dapat 2 rakaat nih sholat maghrib, tahu-tahu kemudian atau sudah dapat 3 rakaat, salam kanan salam kiri, kemudian kita astagfirullah Allahumma anta salam wa minka salam, tahu-tahu di masjid kedengaran azan. Di masjid baru kedengaran azan. Loh, kok baru azan? Kok baru azan? Maka kita cek, pas kita lihat, oh iya kemarin jam kita dicepetin ya, jam puasa nih
Jamnya dicepetin. Kan kadang-kadang emak-emak di rumah begitu loh Bu. Untuk ngingetin anaknya kalau jamnya dipasin, anaknya itu kadang-kadang tadi entar aja seperti itu. Nih yang muda-muda juga kadang-kadang begitu. Jadi dicepetin deh jamnya. Ya. Baru ingat dicepetin. Berarti tadi kita sholat belum masuk waktu. Enggak sah sholat kita. Wayah nawe diulang lagi. Ya. Karena yang tadi belum masuk waktu. Subuh nih jam 5 lewat tadi 25 gitu ya. Subuh jam 5 tadi lewat 25 itu habisnya ya. Jam 4, jam setengah 4 lewat sekian gitu subuh ya. Pas jam 4 berapa? Jam 4 lewat 5. Itu subuh jam 4 lewat 5. Begitu bangun kita ngelihat jam astagfirullah setengah 6. Loncat kita dari tempat tidur, kemudian kita wudhu, kemudian kita sholat. Selesai sholat kita duduk zikir. Ya. Kita duduk zikir nih selesai sholat nih. Ya. Begitu kita sedang zikir, enggak taunya baru kedengaran azan. Ya. Baru kedengaran azan nih seperti itu ya. Maka ketika kedengaran azan kita lihat, pas dilihat, astagfirullah jam kita mati, nggak tahunya. Ya, jam kita mati, berarti tadi kita sholat belum masuk waktu. Nggak sah sholat kita karena syaratnya tidak dipenuhi. Maka ulang sholat subuhnya. Ya. Jadi mendapatkan waktu diketahui dengan tadi keyakinan. Yakin sudah masuk waktu. Ini yang pertama. Yang kedua. Syarat sahnya sholat yang kedua. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Pendalilannya kita dapatkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqbalullah sholatan bi ghairi tuhur. Allah tidak akan menerima sholat salah seseorang sampai dia bersuci. Sampai dia bersuci. Mau 1 rakaat bacanya Al-Baqarah, kalau enggak wudhu dulu, habis kentut enggak wudhu dulu, maka sholatnya tidak akan diterima. Kenapa? Karena dia belum bersuci dari hadas. Baik nanti hadas kecil maupun hadas besar. Begitu juga di dalam hadis lain disebutkan la yaqbalullah sholata ahadikum idza ahdasa. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian yang berhadas ya hatta yatawaddo, sampai dia berwudu. Maka bersuci dari hadas kecil, bersuci dari hadas besar merupakan syarat sahnya sholat. Bersuci dari hadas kecil dengan cara apa? Cung, angkat tangan. Bersuci dari hadas kecil. Bersuci dari hadas besar? Dengan mandi besar. Ada lagi cara bersuci untuk hadas kecil dan hadas besar? Tayamum. Taib, nanti ambil hadiahnya di depan. Wow, bakso kita. Ada bakso pentol sebelah sono, sempol ayam. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, ini. Ini tadi merupakan syarat sahnya sholat. Jadi sholat seseorang tidak akan sah kalau kecuali dia berwudu terlebih dahulu ketika dia tadi ada hadas. Baik dihilangkan dengan cara berwudu atau tayamum. Kalau hadas besar yaitu dengan cara mandi atau
tayamum. Kan sering ada pertanyaan, orang yang lagi sakit di rumah sakit, kemudian selang kiri kanan, ada infus, ada selang oksigen, ada yang lainnya lagi tadi seperti itu. Sementara dia baru selesai haid, ya, selesai haid, ya. Tidak boleh kena air dan tidak bisa kena air, bangun aja kagak bisa seperti itu. Padahal tadi sholat tetap wajib baginya. Maka bagaimana cara menghilangkan hadas besarnya? Maka hilangkan dengan tayamum, karena tayamum bisa menghilangkan hadas kecil, bisa menghilangkan hadas besar. Tayamum bisa menggantikan posisi wudhu dan bisa menggantikan posisi mandi junub. Kadang begitu, yang sakit sama yang jenguk sama-sama nggak taunya, tapi sok tahu. Ya. Akhirnya apa? Sesat dan menyesatkan. Ngejenguk 2 orang, kata temannya yang satu, ini kalau begini caranya gimana tadi sholatnya? Ya. Aku nggak sholat lah, orang aku habis haid, aku nggak bisa kena air. Ya. Nggak bisa mandi, boro-boro ke kamar mandi, tadi bangun aja masih keleyengan, nggak boleh juga kena air tadi seperti itu. Apa kemudian kata yang jenguk satunya, ya udah nggak sholat juga nggak apa-apa, Allah maha tahu situ lagi sakit, katanya. Emang benar Allah maha tahu situ lagi sakit, tapi Allah nyuruh meskipun sakit tetap disuruh sholat, ya. Tapi kalau kita tahu, kita akan mengatakan enggak usah mandi junub, cukup diganti dengan tayamum yang diniatkan sebagai pengganti mandi junub. Ya. Seperti itu. Ya. Ya. Sebagai pengganti mandi junub. Terus kita juga harus tahu gimana cara mandi junubnya. Jangan nanti disuruh guling-guling di pasir. Dikira kalau tayamum untuk mandi junub mah tadi harus seluruh badannya kena debu. Enggak, tayamum untuk wudhu sama dengan tayamum untuk mandi junub. Tayamum untuk mandi junub sama dengan tayamum untuk wudhu. Ya, seperti itu. Maka tadi dia ganti dengan tayamum karena dia tidak sah sholatnya kalau dia tidak berwudu terlebih dahulu atau tidak diganti dengan tayamum. Yang ketiga, ya, yang tadi pendalilannya kita dapatkan juga di dalam surat Al-Maidah ayat 6 ya. Ya, surat Al-Maidah ayat 6. Yang ketiga, syarat sahnya sholat yang ketiga adalah sucinya pakaian, badan, dan tempat sholat dari najis. Sucinya bagi pakaian, badan, tempat dari najis. Punya wudu, alhamdulillah enggak habis haid dan kita sudah berwudu, tapi ternyata badannya ada najisnya, atau pakaiannya ada najisnya, atau tempat sholatnya ada najisnya, maka itu juga sholatnya enggak sah. Kenapa? Syaratnya tidak dipenuhi. Pendalilan yang mengharuskan kita sholat dalam keadaan suci badan, pakaian, dan tempat dari najis kita dapatkan dalam surat Al-Mudaththir ayat 4. Surat Al-Mudaththir ayat 4. Ketemu? Silahkan tolong dibaca. Wasiyabaka fatahhir, kata Allah.
dan pakaianmu sucikanlah. Jadi kalau kita sholat pakai pakaian yang ada najisnya, sebut saja pakaian dalam kita lagi kena batuk misalnya. Biasanya kalau batuknya keras terus-terusan sampai suka ngecerit gitu ya. Cerit keluar di pakaian kita. Maka setelah itu kemudian kita tadi istinja, kita wudu, ya. Berarti tadi najis yang tadi di parji kita, di pagina kita sudah dicuci. Kita berwudu, kemudian kita Allahu Akbar, sholat. Sah enggak sholat kita? Sah enggak? Cung yang sah, cung yang tidak sah. Pada kagak ngacung kabeh kunaon ieu? Cung yang sah, cung yang tidak sah. Insya Allah, alhamdulillah. Yang nggak ngacung jawabannya apa? Nggak sholat nih gitu ya. Jadi nggak tahu sah atau tidak. Kenapa tidak sah? Karena di pakaiannya ada najis. Meskinya dia bukan cuman cebok, dia juga harus ganti pakaian dalam, harus ganti pakaian dalamnya. Ketika kita misalnya tadi pipis di kamar mandi, lagi pipis, kemudian kerudungan kita udah diangkat kerudungannya gitu ya Bu, waktu mau pipis tuh. Tapi ketika kita pipis, udah pipis, airnya udah keluar, kemudian kerudungannya jatuh. Ini otomatis jatuhnya kena air pipis. Ya, seperti itu. Kemudian kita wudu, kita sholat, sah nggak sholat kita? Kenapa? Ini tahu jatuh, kena air pipis dan tahu tadi jatuhnya ketika kita sedang pipis. Lain masalahnya kalau kita tadi jatuhnya pakaian kita baru masuk kamar mandi nih, ya, baru masuk kamar mandi kemudian buka jilbabnya jatuh, ya. Kalau itu kita tadi tidak. Bahkan kalau Rasulullah SAW melarang kita untuk mencium-cium. Ini kena kancing gak ya? Ini kena kancing gak? Enggak. Ya. Tapi ini masalahnya kita sedang pipis, kerudung kita jatuh, kan jelas-jelas kena air pipis. Ya. Kemudian kita wudhu, kita sholat. Sah gak sholat kita? Kenapa? Karena pakaiannya kena najis. Sebelum sholat zuhur, sebutlah jam 11:30. Kita gendong ponakan, seperti itu. Kemudian ponakannya itu tadi pakai pempes, tadi pempesnya bocor. Yang basah bukan cuman baju kita, kerudung kita, tapi tembus ke tadi ke pinggang kita, ya. Lagi gendong tembus ke pinggang kita. Kemudian kita ganti baju, kita ganti kerudung, kita wudu. Sah nggak sholat kita? Kenapa? Karena badan kita ada najisnya, berarti bukan cuma ganti baju, ganti kerudung, wudu, tapi dicuci terlebih dahulu pakaiannya, badannya yang kena najis. Lagi sholat begitu sujud kok bau pesing ya. Berarti kita tadi tidak sah. Kenapa harus nyingkir? Kenapa? Karena tadi ada najisnya. Tentang tadi bersihnya pakaian, badan dari kemudian tempat dari najis, ya, kita dapatkan tadi dalilnya didapatkan wasia bakafatohir, surat tadi Al-Mudathir ayat 4. Adapun tentang badan, dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW ketika Ali radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah SAW, nyuruh orang lain. Ya Rasulullah, aku laki-laki yang gampang mengeluarkan mazi, dan kita sudah pelajari mazi adalah najis hukumnya. Ya. Aku termasuk laki-laki yang gampang mengeluarkan mazi. Ya. Ya. Apakah katanya tadi apa yang harus aku lakukan? Maka apa kata Rasulullah SAW? Cucilah zakarmu, kemudian wudulah. Menunjukkan ada najis di badan, diperintahkan dicuci.
Diperintahkan tadi untuk dicuci. Tempat misalnya, mana dalil bahwa tempat itu harus suci dari najis untuk dipakai sholat? Ingat nggak ketika seorang Arab Badui kencing di pojokan masjid? Ini kan tempat berarti ya. Arab Badui kencing di pojokan masjid. Kemudian tadi ketika kencing para sahabat udah kesel banget, di antara mereka udah yang ngambil terompahnya. Terompah itu sendal dari kayu, udah mau digetok nih orang. Apa kata Rasulullah SAW? Diamkan, biarkan dia. Biarkan dia, karena kalau lagi kencing digetok, kaget malah ewer-ewer kemana-mana. Ya, udah auratnya kelihatan, ewer-ewer kemana-mana. Lebih susah lagi membersihkannya. Biarkan, kata Rasulullah SAW. Setelah itu ambillah air dan siramlah, menunjukkan tempat sholat harus bersih dari najis. Maka setelah itu si Arab Badui mengatakan, ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad saja, jangan yang lain. Galak-galak. Galak-galak. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Fulan, kenapa engkau membatasi rahmat Allah? Yang galak-galak itu kalau didoakan kan lama-lama jadi nggak galak gitu ya, seperti itu. Jadi kalau anakku sekalian mau mendoakan, jangan doakan yang baik-baik saja. Jangan doakan teman-teman yang baik saja. Doakan juga teman-teman yang pelit, yang jutek, yang judes, yang bawel. Doain juga. Ya, supaya apa? Kalau kita doain yang pelit itu kan nanti lama-lama gak pelit lagi. Yang jutek itu kalau didoain tadi lama-lama jadi baik. Maka kalau mau ngedoain temen, jangan cuma doain yang temen yang baik-baik saja. Doain juga teman-teman kita yang gak baik. Pengen sih ngedoain tapi kesal, sebel banget. Ayo, supaya tadi teman yang tidak baik juga jadi baik. Itu tentang tempat harus bersih dari najis. Ada beberapa faedah yang harus kita perhatikan terkait dengan najis. Pertama, apabila diketahui keberadaan najis itu sebelum sholat, sebelum sholat kita ketahui keberadaan najis, ya. Contoh tadi gendong tadi keponakan, kemudian kencing sebelum kita sholat, kan berarti diketahui keberadaan kita sholat ya Bu ya. Maka harus dicuci najisnya sebelum melakukan sholat. Dan kalau dia tetap sholat, sholatnya tidak sah. Paham yang pertama? Apabila najis itu keberadaannya diketahui sebelum kita sholat, maka harus dihilangkan najisnya sebelum sholat. Dan apabila tetap mengerjakan sholat sebelum dibersihkan, berarti sholatnya tidak sah. Yang kedua, mengetahui keberadaan najis ketika sedang sholat. Jadi waktu kita belum sholat itu lupa kalau ada najis di tubuh kita, ada najis di pakaian kita. Ada najis di tubuh kita, ada najis di pakaian kita. Kita ingatnya lagi sholat. Di rakaat keberapa nih? Ingatnya. Ya Allah, ingatnya di zuhur rakaat keempat lagi gitu ya. Di rakaat keempat lagi duduk tasyahud akhir, baru ingat seperti itu. Baru ingat. Nah, kalau kita mengetahui keberadaan najis, kita sedang diketahuinya ketika kita sedang sholat, maka ada dua. Kalau bisa disingkirkan, singkirkan najisnya dan lanjutkan sholatnya.
Kalau bisa disingkirkan, singkirkan najisnya dan lanjutkan sholatnya. Contoh, kita tadi sholat, ketika kita sujud kok bau pesing. Berarti di sejadah kita ada najisnya. Maka kita singkirkan tadi sejadahnya tanpa membatalkan sholatnya. Atau kita geser ke kiri, geser ke kanan, kecuali nanti geser kiri bau pesing lagi, geser kanan bau pesing lagi, ya seperti itu. Maka kita tadi udah singkirkan sejadahnya, ya. Kita sholat tanpa sejadah, atau kita yang geser ke kiri, geser ke kanan tanpa dibatalkan. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Satu saat beliau sholat bersama dengan para sahabatnya. Di tengah sholat beliau lepas sendalnya. Kemudian beliau singkirkan sendalnya. Ternyata para sahabat juga ikut-ikutan pada lepas sendal. Kan dibolehkan sholat pakai sendal. Boleh, bukan harus. Ya. Boleh juga bukan sunnah, tapi boleh. Karena bisa jadi tadi sekali lagi, yang tadi jadi orang Islam itu bukan cuma orang Bekasi. Ada orang Eskimo yang musim dingin bahaya bagi mereka untuk melepaskan sepatunya. Ada tentara-tentara yang kemudian dia sedang tugas di hutan-hutan yang kalau dia lepas sepatunya membahayakan ada binatang-binatang berbisa misalnya. Ya, seperti itu. Maka Rasulullah SAW sholat pakai sendal. Di tengah sholat beliau singkirkan sendalnya. Para sahabat juga ikut-ikutan tadi melepaskan sendalnya. Selesai salam ke kanan dan ke kiri, Rasulullah SAW bertanya, kenapa kalian pada lepas sendal? Ya. Apa kata sahabat? Karena kami melihat engkau juga melepas sendal ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Adapun aku melepas sendalku, tadi aku diberitahukan oleh Jibril bahwa sendalku ada najisnya. Dan Rasulullah SAW gak ngebatalin sholatnya, disingkirkan dulu tadi seperti itu, dia tadi seperti itu. Nah kalau kita sepertinya, misalnya kita sedang sholat, kemudian tadi sejadah kita bau pesing, maka kita geser ke kanan, geser ke kiri, sehingga kita sholat tadi tempat kita tidak lagi ada najisnya. Tidak dibatalkan sholatnya. Ini tadi kalau ingatnya sedang sholat. Tapi kalau tidak bisa disingkirkan, tidak bisa dilepasin, batalin sholatnya. Lagi tasyahud akhir, at-tahiyatu lillah wa sholatu wa thayyibah. Astagfirullah, tadi kan gendong ponakan, dia kencing ya. Kalau kencing berarti badannya kena, kemudian tadi bajunya kena, badannya kena. Nggak mungkin kita lagi sholat lepas baju, batal duluan auratnya kelihatan. Maka kalau seperti itu batalkan sholatnya, cuci badannya, ganti bajunya, ulang sholatnya. Udah tasyahud akhir mi, ya wayahna. Ngulangnya dari rakaat pertama mi, ya iyalah, masa ngelanjutin tasyahud akhir ya dari rakaat pertama seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau najis itu keberadaannya diketahui setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat baru ingat lagi astagfirullah, tadi kan kena kencing ya. Maka sholatnya sah, tidak perlu diulang. Sholatnya sah, tidak perlu diulang. Tapi jangan modus ya, yang tadi lagi tasyahud akhir tersebut ingat kena najis, kemudian antar aja deh ingatnya abis sholat gitu ya. Seperti itu. Jangan modus tadi seperti itu. Tapi kalau benar-benar ingatnya setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tadi kan ini kan dikencingin ponakan, berarti tadi sholatnya tetap sah, tidak perlu diulang. Ini yang terkait bersihnya pakaian, badan, dan tempat sholat dari najis.
ada beberapa tempat yang dilarang kita melakukan sholat di dalamnya. Karena kita sedang berbicara tempat, maka sekalian kita tengok. Ada beberapa tempat yang kita tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat padanya. Mana beberapa tempat tersebut yang kita dilarang sholat padanya? Yang pertama, ya, sebenarnya hukum asalnya Rasulullah SAW menyebutkan, aku diberikan keistimewaan melebihi nabi-nabi yang lainnya dengan 6 hal, katanya. Dijadikan bumi untuk bersuci bagiku dan sebagai masjid. Dimanapun kalian berada, di sana ada tempat sholat. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya kita bisa sholat di mana saja. Ya. Kalau kita tidak menemukan masjid, trotoar kita boleh sholat, tapi jangan sholat di perjalanan, di tengah jalan ya Bu ya. Bu suka bilang nanti aja sholatnya di jalan, bahaya, jangan sholat di jalan, ya, bikin macet. Ya. Sholatnya di perjalanan seperti itu. Jadi kalau kita tidak menemukan masjid, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sholat. Mau di toko, mau gelar tadi sejadah di toko, mau di trotoar seperti itu, selama tidak membahayakan, kita diperbolehkan untuk melakukan sholat. Kecuali ada beberapa tempat yang kita dilarang untuk sholat padanya. Yang pertama adalah kandang unta. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, la tusallu fi mabarikil ibili fa innaha minasyayatin. Jangan kalian sholat di kandang unta, karena katanya unta itu suka berkelakuan seperti syaitan. Maksudnya begini, unta itu suka berkelakuan, kadang-kadang tendang kanan, tendang kiri, suka tiba-tiba seperti itu. Maka tidak diperbolehkan kita sholat di kandang unta. Yang kedua, di kuburan. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, al-ardu kullaha masjidun. Sesungguhnya bumi ini semuanya tempat sholat. Bumi ini semuanya tempat sholat. Kalau kita lagi main di pantai nyari musola nggak ketemu, gelar sholat di sana, ya seperti itu. Jangan ada alasan nggak sholat, kenapa nggak ketemu masjid? Ya, nggak ada alasan tadi seperti itu. Kecuali yang memang kita boleh menjamaknya, misalnya sedang tadi mainnya di pantai Carita ya Bu, ya. Di pantai Sanur, di pantai Carita kan berarti sedang safar, berarti kita boleh jamak zuhur, senang-senang dulu dah, entar sholatnya sekalian dengan asar di mana, di penginapan misalnya, ya seperti itu. Tapi kalau mainnya di pantai Ancol, nggak ada alasan bagi kita untuk tidak sholat dengan mengatakan tidak ada musola, tidak ada masjid, nggak ada air untuk berwudu, lah air laut banyak, ya. Kemudian atau tadi saya tayamum aja nggak ada air laut banyak, asin nanti mukanya jadi rusak. Itu bukan alasan, karena air laut suci dan menyucikan, ya seperti itu. Maka disebutkan al-ardu kullaha masjidun, sesungguhnya bumi itu semuanya tempat untuk sholat, illal maqbaratal wal hamam, kecuali kuburan dan kamar mandi. Kecuali kuburan dan kamar mandi. Sholat ngadep kamar mandi itu boleh Bu, yang nggak boleh itu sholat di dalam kamar mandi. Hamam, kamar mandi yang biasa dipakai buang air kecil, buang air besar. Maka tidak diperbolehkan sholat di sana kecuali terpaksa. Kecuali terpaksa seperti itu. Ini tadi tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk sholat. Satu-satunya sholat yang boleh dilakukan di kuburan yaitu sholat jenazah. Satu-satunya sholat yang boleh dilakukan di kuburan adalah sholat
jenajah. Yang keempat, punggung Ka'bah. Punggung Ka'bah. Kita sholat diperintahkan menghadap Ka'bah. Nah kalau kita sholatnya di punggung Ka'bah, di atapnya Ka'bah, mau ngadep kemana? Ya, seperti itu. Maka tidak diperbolehkan tadi sholat di punggung Ka'bah. Sholat di dalam Ka'bah boleh. Barangkali nanti jadi tamunya Raja Arab Saudi ya, diizinkan masuk ke dalam tadi Ka'bah, maka boleh sholat di dalam Ka'bah. Ngadep kemana? Ngadep kemana aja, wong semuanya juga Ka'bah. Ke kiri Ka'bah, ke kanan Ka'bah, ke bawah tadi ke belakang Ka'bah, ke depan juga Ka'bah. Ya, seperti itu. Yang terakhir adalah tempat yang dilarang bagi kita melakukan sholat, tempat peribadahan agama lain. Tempat beribadat agama lain, ya. Kalau masih ada masjid, ada rumah, ada trotoar jalan, kemudian ada kebun, maka jangan sholat di gereja. Maka jangan sholat di gereja. Mi, kalau kita sholat di rumahnya orang Nasrani boleh nggak? Boleh, asal di kiblat kita, di hadapan kita nggak ada sesembahan mereka. Tapi pas di kiblatnya ada salib, turunin dulu salibnya, masukin ke kolong gitu ya, seperti itu. Tapi kalau kita masih ada tempat lain selain tempat itu, maka cari tempat lain. Tidak boleh beribadah di tempat beribadahnya agama lain. Baik, syarat sahnya sholat baru 2. Ya. Oh, kita selesaikan dah satu lagi yang terakhir, yaitu menutup aurat. Tidak perlu dijelaskan ya, insya Allah sudah paham bahwa menutup aurat merupakan syarat sahnya sholat. Tidak disebutkan pakai mukena, Bu, karena syarat sahnya sholat itu anakku menutup aurat. Mau pakai mukena, mau pakai karung, mau pakai spray, ya, mau pakai spray. Dulu itu kalau Umi waktu kecil itu biasanya seneng banget kita tuh kalau udah mau sholat itu pakai kain sarung yang diiketin di sini, satu dibalik ke sono, satu turunin ke sini gitu ya. Seperti intinya auratnya tertutup. Yang pakai mukena itu kan cuman Indonesia, Malaysia, Brunei, Darussalam. Jualan mukena di Turki kagak laku. Enggak laku. Yang biasanya pakai mukena itu tadi ini nih, Malaysia, Indonesia, Brunei, Darussalam. Nih ya, seperti ini. Ya. Ini yang tadi pakai mukena biasanya sholatnya. Emang nggak boleh Mi? Boleh. Ya, boleh. Tapi nggak pakai mukena boleh juga? Boleh. Intinya auratnya tertutup. Ini syarat sahnya sholat. Satu lagi, menghadap kiblat jika mampu. Pendalilannya kita dapatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 150. Silahkan dibuka. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka sholat kita enggak sah kalau kita tahu kiblat ke sono. Saya enggak mau ngadep sono, saya mau madep sono saja, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah Masjidil Haram.
Ini syarat sahnya sholat seperti ini. Ada beberapa keadaan boleh sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Kapan itu? Yang pertama ketika kita tidak tahu kiblat ada di mana. Ketika kita tidak tahu kiblat ada di mana, maka kalau kiblat kita tidak tahu ada di mana, maka hendaklah kita sholat menghadap ke arah yang kita yakini. Yakini sebagai kiblat itu di mana arahnya. Pernah satu saat sahabat Rasulullah SAW mereka melakukan bepergian. Di malam hari mereka melakukan sholat. Ada yang ngadep sono, ngadep sono, ngadep sono, ngadep sono sholatnya. Kemudian besoknya mereka lapor kepada Rasulullah SAW. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ke arah manapun kau menghadap, di sana ada wajah Allah. Tapi itu ketika tidak tahu. Tapi kalau tahu maka tidak sah sholat kita kecuali kita menghadap ke arah kiblat. Ada keadaan yang boleh kita tidak menghadap kiblat. Yang pertama yaitu apa tadi Bu? Tidak tahu kiblat. Yang kedua tahu tapi tidak mampu. Tahu kiblat di mana tapi nggak mampu. Contohnya orang dirawat di rumah sakit, tahu kiblatnya arah sono tapi tempat tidurnya ke sono. Nggak mungkin geser-geser tempat tidur. Gak mungkin tadi geser tempat tidur. Kelas 3 pula rumah sakitnya ya Bu. Ya, mau geser gimana tadi seperti itu tahu, maka dia boleh tadi sholat menghadap ke arah yang dia mampu. Yang ketiga orang yang sholat di atas kendaraan. Maka orang yang sholat di atas kendaraan hendaklah dia sholat menghadap ke arah kendaraannya berjalan. Nih, kiblat di arah sono, mobil kita tadi madep sono, kita tadi sholat Allahu Akbar, rakaat kedua mobil belok ke sono. Ya. Kita nggak perlu tadi sholat belokin lagi, sudah mengharap ke arah tadi seperti itu, ke arah kendaraan berjalan. Itu posisi-posisi ketika dibolehkan kita sholat tidak menghadap kiblat. Baik, selesai sudah tentang ya. Syarat-syarat sahnya sholat. Dan apabila salah satu syaratnya tidak dipenuhi dengan sengaja, ditinggalkan dengan sengaja, maka akan menyebabkan sholatnya tidak sah. Alhamdulillah hari ini kita menyelesaikan syarat-syarat sahnya sholat. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita ilman nafi'an wa ziyadah, ilmu yang bermanfaat serta tambahannya berupa dimudahkan untuk melakukan amal soleh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.